warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jela Buaji, semester 1 jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ayat kauniyah. Pertama kita dulu lihat soalnya. Kita lihat dulu soalnya. Pertama soalnya, seberapa besar peran ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran? Berikan pendapatnya saya. Jadi saya akan menjelaskan seberapa besar ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran memegang peranan yang sangat penting sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan ciptaannya di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, sehingga meningkatkan keimanan dan pemahaman terhadap kebesaran Sang Pencipta. Dengan mengamati fenomena alam, manusia diajak untuk menyadari keteraturan, keindahan, dan kompleksitas yang menunjukkan adanya perancang yang maha bijaksana. Sebagai penguat dari argumen ini, dapat dikutip salah satu ayat surah Al-Quran, Al-Imran, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 3 halaman 190. Baik, di sini berarti ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita berpikir, cara kita melihat atau menyadari ini bahwa bumi ini ada yang mengatur, bahwa bumi ini ada yang menciptakan, bahwa kita harus menyadari, merenungkan diri kita supaya kita bisa melihat bahwa ini adalah ciptaannya Allah, ada yang menciptakan. Itu sesuai dengan Quran Surat Al-Imran, itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu. Kemudian soal kedua, mana itu soal kedua? Bagaimana Anda menggambarkan bahwa Amsal Al-Quran itu memberikan peran penting dalam memahami pesan Al-Quran? Jadi jawabannya fenomena yaitu bisa juga kita lihat dari fenomena kemudahan akses terhadap Al-Quran, selalu modernisasi seperti aplikasi Al-Quran digital, murotal online, dan teknologi lainnya. Itu banyak sekali banyak sekali aplikasi-aplikasi yang jadi itu lebih berperan penting ya teman-teman. Dan kemudian alasannya distraksi teknologi. Alasan kehadiran teknologi yang memudahkan akses terhadap Al-Quran juga membawa tantangan berupa distraksi dan berbagai aplikasi hiburan dan media sosial lainnya. Sorry. Baik, contohnya itu seperti kurangnya pemahaman nilai spiritual. Modernisasi seringkali membawa masyarakat pada pola pikir yang materialistis, sehingga nilai spiritual Al-Quran kurang dihargai dibandingkan kebutuhan duniawi. Kemudian yang ketiga, minimnya pendidikan dan pembiasaan di masa lalu. Interaksi dengan Al-Quran menjadi bagian dari tradisi dan pendidikan sejak kecil. Kini, budaya ini mulai memudar, terutama di daerah perkotaan yang cenderung sibuk. Nah, jadi teman-teman,
kebanyakan itu di poin kedua itu kurangnya dihargai Al-Quran dibandingkan dengan kebutuhan duniawi. Jadi kan semakin maju teknologi, semakin maju juga itu kan Al-Quran itu di dalamnya itu kurangnya pemahaman nilai spiritual. Modernisasi seringkali membawa masyarakat pada pola pikir yang materialistis, sehingga nilai spiritual Al-Quran kurang dihargai dibandingkan kebutuhan dunia. Kemudian yang ketiga, minimnya pendidikan dan pembiasaan di masa lalu interaksi yang Al-Quran. Kemudian kompleksitas hidup modern. Gaya hidup yang serba cepat membuat banyak orang merasa tidak memiliki waktu untuk merenungi atau membaca Al-Quran secara mendalam. Artinya sekarang ini kan sudah hidup modern, jadi gaya hidup ini lebih cepat dan membuat banyak orang merasa tidak memiliki waktu untuk merenungi atau membaca Al-Quran secara mendalam. Padahal itu Al-Quran lebih penting daripada waktu. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita di situ akan mendapatkan sebuah renung atau sebuah kesadaran. Kita akan dapat membaca Al-Quran itu sehingga kita bisa mendapatkan pemikiran yang lebih mendalam. Kenapa ini bisa ada, atau bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini. Itu kan semua ada di dalam Al-Quran. Jadi ini ini penghambatnya ya. Ini contohnya, ini adalah sebagai sebagai penyebab kenapa sekarang masih belum dapat manusia sekarang belum dapat membaca Al-Quran karena faktor penghambatnya ini. Kemudian yang ketiga, gagasan untuk menumbuhkan antusiasme. Satu, komunitas interaksi. Komunitas interaksi Al-Quran membentuk komunitas kecil yang rutin membaca, memahami, dan mendiskusikan isi Al-Quran. Kegiatan seperti one hour ayah a day, 1 ayat per hari, dapat menjadi pendekatan ringan untuk membangun kebiasaan. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Ini 1 ayat per hari. Jadi di situ kita akan lebih dekat dengan Allah dan lebih membagi waktu untuk, walaupun cuma sedikit, tapi kita harus membagi waktu sedikit untuk membaca Al-Quran. Seperti yang di slide ini, one ayah a day, 1 ayat per hari, ayat. Nah, itu akan menjadi pendekatan ringan untuk membangun kebiasaan. Jadi mulai perlahan-lahan, mulai terbiasa. Jadi kita bisa terbiasa walaupun itu dengan hal-hal kecil. Maka ada pepatah yang mengatakan, mulailah langkahmu dengan hal-hal yang kecil, maka itu akan terbiasa menjadi besar. Kemudian yang ketiga, kampanye media sosial. Pemerintahan organisasi Islam dapat menginisiasi kampanye kreatif di media sosial yang mempromosikan interaksi dalam Al-Quran, seperti kutipan yang relevan dengan kehidupan modern atau tantangan membaca Al-Quran selama 30 hari. Itu teman-teman. Jadi kampanye media sosial itu memerintahkan organisasi Islam dapat menginisiasi kampanye kreatif di media sosial yang mempromosikan interaksi dengan Al-Quran, seperti kutipan yang ayat yang relevan dengan kehidupan modern atau tantangan membaca Al-Quran selama 30 hari. Mungkin itu salah satunya kampanye media sosial, komunitas interaksi Al-Quran. Oke, lanjut. Oke,
Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.